Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Wahyuni dari kelas MA 21 C07, mata kuliah Statistika, dosen pengampu Bapak Fatur Rahman STMM. Kali ini saya akan membahas materi tentang statistika. Pada statistika ini terdapat 4 topik yang akan dibahas. Yang pertama adalah pengertian statistika, yang kedua konsep dasar statistika, yang ketiga contoh penggunaan statistika dalam berbagai bidang, dan yang keempat adalah 2 cabang utama statistika. Kita mulai saja yang pertama tentang pengertian statistika. Statistika adalah cabang ilmu matematika yang berhubungan dengan pengumpulan, analisis, interpretasi, dan presentasi data. Secara umum, statistika digunakan untuk merumuskan dan menguji hipotesis, membuat prediksi, serta menyusun model matematika yang mampu menjelaskan fenomena-fenomena di dunia nyata. Yang kedua, tentang konsep dasar statistika. Ada beberapa konsep dasar dalam statistika, diantaranya yang pertama populasi. Populasi merupakan keseluruhan individu, objek, atau peristiwa yang ingin diteliti atau dijelaskan. Kedua, sampel adalah sekelompok individu, objek, atau peristiwa yang dipilih dari populasi dengan tujuan untuk mewakili populasi tersebut dalam suatu penelitian. Yang ketiga, variabel adalah karakteristik atau sifat dari individu atau objek yang diukur atau diamati dalam suatu penelitian. Yang keempat, data adalah informasi atau hasil pengamatan yang diperoleh dari pengukuran atau pengamatan variabel pada sampel atau populasi. Yang kelima, statistik deskriptif adalah metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan atau merangkum data secara numerik atau grafis. Yang keenam, statistik inferensial adalah metode statistika yang digunakan untuk melakukan generalisasi atau inferensi dari sampel ke populasi dengan memanfaatkan teori probabilitas. Yang ketujuh, hipotesis adalah suatu pernyataan atau asumsi tentang populasi yang akan diuji kebenarannya dengan menggunakan data sampel. Yang kedelapan, uji hipotesis adalah metode statistika yang digunakan untuk menentukan apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak berdasarkan data sampel. Yang kesembilan, tingkat signifikasi adalah nilai batas yang ditetapkan untuk menentukan apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Terakhir, kesalahan tipe 1 dan 2 adalah kesalahan yang mungkin terjadi dalam uji hipotesis, di mana kesalahan tipe 1 terjadi ketika hipotesis yang salah ditolak, sedangkan kesalahan tipe 2 terjadi ketika hipotesis yang benar diterima. Yang ketiga, contoh penggunaan statistika dalam berbagai bidang. Yang pertama, bisnis. Analisis data penjualan untuk mengetahui tren penjualan, melakukan segmentasi pasar, dan melakukan prediksi permintaan untuk memperkirakan jumlah persediaan yang diperlukan. Kedua, kedokteran. Uji klinis obat untuk menentukan efektivitas dan efek samping dari obat baru, serta analisis data pasien untuk menentukan faktor risiko penyakit. Ketiga, pendidikan. Analisis data tes untuk mengetahui kemajuan siswa dalam belajar, serta survei pendapatan siswa untuk menilai kualitas pengajaran. 4. Politik. Survei pendapat publik untuk mengetahui dukungan masyarakat terhadap calon kandidat pada pemilihan umum, serta analisis data pemilih untuk mengetahui pola pemilihan. Kelima, lingkungan. Pengukuran polusi udara dan air untuk menentukan tingkat polusi dan dampaknya pada kesehatan dan lingkungan. 6. Keuangan. Analisis risiko dan pengembalian pada investasi dan portofolio, serta analisis data kredit untuk menentukan risiko kredit. 7. Sosial. Survei dan analisis data tentang tingkat kemiskinan, kesehatan masyarakat, dan pengaruh media sosial pada perilaku manusia. 8. Teknik. Analisis data performa mesin, kualitas produk, dan pengukuran kualitas proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Yang keempat, tentang 2 cabang utama statistika. Yang pertama, statistika deskriptif. Pengertian statistika deskriptif
adalah metode statistika yang digunakan untuk merangkum, menggambarkan, dan menganalisis data secara numerik atau grafis. Fungsi statistika deskriptif. Yang pertama, menggambarkan data. Dengan menggambarkan data, kita dapat memahami karakteristik dan pola data yang sedang dianalisis, seperti tendensi pusat, variasi, dan distribusi. Kedua, meringkas data. Statistika deskriptif dapat digunakan untuk merangkum data menjadi ukuran-ukuran ringkasan, seperti mean, median, modus, dan persentil. Hal ini memudahkan kita dalam memahami data secara keseluruhan dan membuat perbandingan antara kelompok data yang berbeda. Memperkirakan parameter populasi. Statistika deskriptif juga dapat digunakan untuk memperkirakan parameter populasi, seperti rata-rata, variansi, dan standar deviasi. Hal ini berguna untuk membuat estimasi populasi berdasarkan sampel data yang diambil. Keempat, menjelaskan hubungan antara variabel. Dengan menggunakan teknik deskriptif, kita dapat menggambarkan hubungan antara variabel yang berbeda, seperti korelasi antara variabel dan regresi linier. Kelima, memvalidasi hipotesis. Statistika deskriptif dapat digunakan untuk menguji hipotesis dan membuat kesimpulan berdasarkan data yang ada. Misalnya, kita dapat menguji hipotesis bahwa rata-rata kelompok A sama dengan kelompok B menggunakan teknik statistik seperti uji T. Tujuan statistika deskriptif. Tujuan utama dari statistika deskriptif adalah untuk menyajikan informasi yang relevan dan berguna tentang karakteristik suatu data, seperti pusat data, penyebaran data, bentuk distribusi data, dan hubungan antara variabel dalam data. Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut, statistika deskriptif menggunakan berbagai teknik dan metode seperti tabel frekuensi, grafik, ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, dan lain-lain. Hal ini memungkinkan kita untuk memahami karakteristik dan pola data yang sedang dianalisis dengan lebih baik dan mendalam. Contoh penggunaan statistika deskriptif adalah ketika seorang peneliti ingin mengetahui nilai rata-rata dan simpangan baku dari tinggi badan siswa di sekolah. Atau ketika seorang analisis data ingin membuat diagram batang untuk menampilkan frekuensi penggunaan aplikasi pada smartphone. Statistika inferensial. Pengertian statistika inferensial adalah metode statistika yang digunakan untuk membuat kesimpulan atau generalisasi tentang populasi berdasarkan data sampel yang diambil dari populasi tersebut. Statistika inferensial memanfaatkan teori probabilitas untuk mengukur kepercayaan atau tingkat keyakinan dalam generalisasi yang dibuat. Statistika inferensial memanfaatkan teknik-teknik statistika tertentu untuk menghitung probabilitas dari sampel yang diambil untuk membuat inferensi atau generalisasi terhadap seluruh populasi. Fungsi statistika inferensial. Yang pertama, membuat generalisasi. Fungsi utama dari statistika inferensial adalah membuat generalisasi tentang populasi berdasarkan data sampel yang diambil dari populasi tersebut. Dengan teknik-teknik statistika yang tepat, kita dapat membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel data yang diambil. Menguji hipotesis. Statistika inferensial dapat digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Hipotesis nol dan hipotesis alternatif dapat diuji dengan menggunakan teknik-teknik statistika tertentu untuk menentukan apakah hipotesis nol dapat diterima atau ditolak. 3. Mengukur tingkat signifikasi. Statistika inferensial digunakan untuk mengukur tingkat signifikasi dari generalisasi yang dibuat. Tingkat signifikasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemungkinan hipotesis nol salah diterima. Keempat, memperkirakan parameter populasi. Dengan menggunakan teknik-teknik inferensial seperti interval kepercayaan, kita dapat membuat perkiraan tentang parameter populasi seperti rata-rata, variansi, dan standar deviasi. Kelima, membuat keputusan. Statistika inferensial dapat membantu kita dalam
membuat keputusan yang didasarkan pada data dan fakta. Dengan menguji hipotesis dan membuat generalisasi tentang populasi, kita dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan akurat. Tujuan statistika inferensial. Tujuan utama dari statistika inferensial adalah membuat generalisasi tentang populasi berdasarkan data sampel yang diambil dari populasi tersebut. Dalam mengumpulkan data dari seluruh populasi yang kita tertarik untuk mempelajari. Oleh karena itu, kita mengambil sampel data dari populasi yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan. Contoh penggunaan statistika inferensial adalah ketika seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikasi antara dua kelompok yang berbeda dalam suatu populasi. Misalnya, perbedaan penghasilan antara laki-laki dan perempuan di suatu wilayah. Dalam hal ini, statistika inferensial dapat digunakan untuk menguji hipotesis nol bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara dua kelompok dan hipotesis alternatif bahwa ada perbedaan signifikan antara dua kelompok. Contoh penggunaan statistika inferensial meliputi uji T, uji F, uji chi-square, dan ANOVA. Misalnya, uji T dapat digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok yang berbeda, sedangkan uji F dapat digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara lebih dari dua kelompok. Uji chi-square dapat digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategorikal, sedangkan ANOVA dapat digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara tiga atau lebih kelompok.